Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Melda Ananda dengan NIM 221340162 dalam mata kuliah Teknik Produksi Film kelas A. Nah, berarti sekarang tuh udah pertemuan ketiga, jadi ini learning journal ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini udah mulai presentasi. Yang presentasi pertama itu kelompok pertama, yaitu ngebahas tentang pengertian film sebagai komunikasi massa, film realitas sosial, imajinasi pengantar, dan sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Nah, di pembahasan ini mungkin saya akan sedikit menjelaskan dulu ya tentang pembahasan yang dibahas oleh kelompok 1. Jadi yang pertama itu ada pengertian film. Nah, pengertian film secara harfiah, film atau sinema berupa rangkaian gambar hidup atau bergerak, sering juga disebut movie. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama, film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif yang akan dibuat potret, atau untuk tempat gambar positif yang akan dimainkan di bioskop dan di televisi. Dan yang kedua itu film diartikan sebagai lakon atau cerita gambar hidup. Nah, selanjutnya film sebagai bentuk komunikasi massa. Film juga dianggap sebagai media komunikasi massa yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audiovisual, film mampu bercerita banyak dalam waktu yang singkat. Selanjutnya itu ada film realitas sosial. Nah, film realitas sosial ini adalah jenis film yang menggambarkan dan menyoroti berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Film-film ini seringkali menggunakan tema-tema yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta berusaha menyampaikan pesan-pesan moral dan kritik sosial melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada imajinasi pengantar. Nah, imajinasi dalam film merupakan komponen yang penting yang memungkinkan pembuat film untuk menciptakan dunia yang fiktif dan menarik. Imajinasi pengantar dalam film merujuk pada kemampuan kreatif dan visual yang digunakan untuk membangun suasana, menggambarkan setting, dan mengintroduksi tema atau konsep di awal film. Nah, selanjutnya itu ada sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Jadi sejarah perkembangan film di dunia dapat dibagi menjadi beberapa periode penting, mulai dari awal mula hingga perkembangan teknologi modern. Berikut ini tuh adalah awal mula film penemuan kamera bergerak oleh Joseph Nips dari Perancis. Penemuan kamera bergerak pada tahun 1826. Nips menggunakan proses heliografi untuk merekam gambar bergerak, tetapi hasilnya tidak stabil dan tidak dapat diproyeksikan. Dan pada tahun 1892, Lumière bersaudara Auguste dan Louis menemukan kamera dan proyektor yang dapat merekam dan memproyeksikan gambar yang bergerak. Mereka akhirnya memulai produksi film pendek yang berdurasi singkat dan menampilkan adegan nyata. Nah, pertunjukan film pertama pada tanggal 28 Desember 1895. Lumière bersaudara menayangkan 10 film pendek secara komersial di Paris terbuka. Ini dianggap sebagai terobosan film sinematografi yang diproyeksikan. Nah, selanjutnya itu ada sejarah film di Indonesia. Sejarah perkembangan film di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode penting, mulai dari awal mula hingga perkembangan modern. Nah, berikut ini adalah detailnya. Jadi awal mula film di Indonesia itu
pengenalan film pertama. Film pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tanggal 5 Desember 1900 di Jakarta. Saat itu bernama Batavia oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama H.F. Mitra. Film ini berjudul Lutung Kasarung dan merupakan film bisu yang diproduksi di Belanda. Tonggak awal industri film tahun 1926 dianggap sebagai tonggak awal industri film Indonesia dengan produksi film Lutung Kasarung. Film ini menandai awal mula perfilman Indonesia yang berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya itu ada beberapa koreksi ya dan revisi dari Pak Adi mengenai kelompok 1, yaitu yang pertama, untuk judul bukan materi yang dijadikan judul, tetapi cari judul yang mewakili materi. Selanjutnya itu latar belakangnya nih. Latar belakang jangan hanya 2 paragraf, tetapi minimal 6-10 halaman untuk latar belakang. Nah, selanjutnya dalam membuat rumusan masalah itu uraikan dan jelaskan masalah apa yang menjadi acuan dalam membuat makalah ini. Dan Pak Adi juga menambahkan beberapa untuk memasukkan manfaat penulisan. Yang pertama itu ada manfaat akademis, dan yang kedua itu ada manfaat praktis dan sistematika penulisan. Dan Pak Adi juga menambahkan untuk saran, yaitu saran akademis dan saran praktis. Kesimpulan juga dibuat sesuai dengan rumusan masalah, mau per paragraf ataupun per poin. Dan Pak Adi juga menganjurkan dan mengharuskan menggunakan sumber-sumber yang relevan melalui jurnal, artikel, atau buku yang sudah Pak Adi berikan untuk menjadi sumber referensi. Jangan mengambil dari blog karena blog itu tidak terpercaya. Selanjutnya juga ada 3 penanya nih dalam presentasi. Yang pertama itu menanyakan kenapa film dijadikan salah satu seni. Dan pertanyaan yang kedua itu apakah standarisasi film di Indonesia sudah cukup atau belum. Dan yang pertanyaan ketiga itu iklan yang berdurasi panjang itu termasuk film atau bukan. Nah, di sini itu saya akan sedikit menjawab pertanyaan nomor 2 ya, apakah standarisasi film di Indonesia sudah cukup atau belum. Memang film Indonesia sendiri belum seperti film-film beberapa negara ya yang memang sudah terkenal gitu. Tetapi beberapa film Indonesia juga sudah ada yang tayang di luar negeri. Salah satunya itu film The Ride yang diperankan oleh Iko Uwais. Nah, terus apakah film Indonesia pernah masuk ke dalam sebuah award atau penghargaan dari luar negeri? Nah, jawabannya itu iya, pernah. Salah satunya yaitu ada film Penyalin Cahaya yang diperankan oleh Shenina Cinamon dan Chico Kurniawan. Film Penyalin Cahaya ini tayang perdana di Busan International Film Festival atau BIFF pada 8 Oktober 2021 dan terpilih dalam kompetisi utama New Currents. New Currents merupakan satu-satunya program kompetisi di International Film panjang di BIFF, dan film Penyalin Cahaya juga berhasil meraih 12 Piala Citra di Festival Film Indonesia atau FFI 2021. Nah, mungkin cukup sekian dulu Learning Journal pada pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Sampai jumpa di Learning Journal pertemuan selanjutnya, yaitu jurnal keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Berikut ini adalah sinopsis dan trailer dari filmnya. 이번 살인 사건은 현 경찰청장을 겨냥한 어복성 살인 사건으로 헌법 287조 미성년자 약취 유인죄. 안녕하세요. 이영구 1961년 1월 18일 태어났어요. 재앙절개. 엄마 아팠어요. 내 머리 커서. 이 상태 왜 이래 이거?
뭐 필요한 거 있어? 이영구 딸 이예슬 보고 싶어요. 형님, 어쩔 거예요? 여기는 학교예요, 학교. 학교 아니야 감옥. 다 나쁜 사람들. 형님, 이거 아닙니다. 이러다가 걸리면은 암묵지 들싸 보고 다 날라간다니까. 와, 예쁘다. 아빠 딸로 태어나서 고맙습니다. 우리 봉선이 크면 연예인이나 모델 시킬까봐. 애기가 웃기게 생겼어요. 사람이 지나치게 솔직해. 미안해요.